Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi nih. Kali ini kakak akan ngebahas materi yang paling terkenal eranya, ya, yang sekarang kita jalani, yaitu era globalisasi. Sebelum ke materinya, teman-teman jangan lupa teman-teman, kita harus tahu dulu apa pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global, yang berarti universal atau umum. Secara istilah, globalisasi adalah suatu fenomena dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan proses dari kehidupan manusia global itu sendiri. Globalisasi memiliki beberapa ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama yaitu didukung oleh kecepatan informasi, yaitu berupa kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tantangan organisasi dan manajemen yang tangguh. Kedua, melampaui batas tradisional geopolitik. Yang ketiga, adanya saling ketergantungan antar negara. Yang keempat, pendidikan merupakan bagian dari globalisasi. Jadi, pendidikan di sini itu udah muncul, yaitu pembaruan dan inovasi dalam struktur pendidikannya. Selain dari ciri-ciri globalisasi, ternyata globalisasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perkembangan iptek yang semakin meningkat. Yang kedua, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada perdagangan bebas. Yang ketiga, dalam politik dimulai dengan terbentuknya PBB pada tahun 1945 yang mengubah seluruh tatanan politik yang bersifat global. Yang terakhir yaitu lingkungan hidup. Nah, kemudian dalam globalisasi terdapat nilai-nilai universal loh teman-teman. Nah, ada beberapa pendapat tokoh-tokoh terkenal, di antaranya yaitu Bill Clinton. Beliau merupakan mantan Presiden Amerika Serikat ke-42 yang mengatakan bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas. Yang kedua ada Gore Jebras. Beliau juga merupakan mantan Presiden Amerika Serikat ke-41. Beliau mengatakan bahwa globalisasi adalah tumpuan perdagangan dan kepercayaan. Kemudian ada Tony Blair. Beliau merupakan mantan Perdana Inggris yang mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam globalisasi, kita ketahui bahwa globalisasi itu dapat memberikan dampak. Dampak apa? Yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu menyebabkan munculnya masyarakat yang mega kompetisi. Maksudnya mega kompetisi apa, Kak? Yaitu di mana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik, untuk mencapai yang terbaik pula. Yang kedua yaitu dampak negatif, di mana globalisasi itu melahirkan budaya global dan akan menjadi ancaman bagi budaya lokal atau budaya bangsa. Jadi globalisasi itu juga dapat memperkikis budaya lokal loh teman-teman. Kemudian ada strategi bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Dapat kita lihat di sini ada 4 ya teman-teman bangsa Indonesia menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama yaitu pembangunan jati diri bangsa Indonesia melalui pengembangan identitas nasional Indonesia, yaitu melalui nilai-nilai budaya dan bahasa serta solidaritas sosial. Nah, jadi dengan cara strateginya itu menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini pada generasi muda. Serta dalam penanaman nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan pendidikan dalam pengajaran budaya tersebut. Yang kedua, ada pemahaman falsafah budaya, yaitu melalui revitalitas budaya regional dengan pemahaman tentang filosofi budaya lokal yang harus dilakukan. Yaitu strateginya bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa lokal dan nasional, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai lokal yang memperkuat budaya nasional. Serta pemangku budaya juga harus mengembangkan seni tradisional. Nah, dilakukan juga nih, harus ada jadwal reguler studi budaya dan pertemuan filosofi budaya yang tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, ada penerbitan peraturan daerah, yaitu dengan membuat peraturan untuk mengatur pelestarian budaya yang dilakukan oleh semua pihak. Sehingga dari peraturan tersebut, maka karya-karya budaya leluhur tidak dapat diklaim oleh negara lain, serta dapat juga memperkuat daya saing budaya negara terhadap negara lain.
Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi, yaitu menggunakan akses kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Salah satunya yaitu kita dapat memasukkan konten-konten budaya dalam televisi, tayangan masyarakat, radio, atau media-media cetak maupun media sosial yang generasi muda sering pakai. Kemudian ada pandangan Islam terhadap globalisasi. Nah, globalisasi dalam pemikiran Islam dapat ditarik pemahaman dan jawabannya bahwa dengan perkembangan perubahan yang terjadi di dunia secara global, semua risalah dalam ajaran Islam telah mampu menjawab tantangan dan jawaban seperti yang terjadi sampai sekarang mengenai perubahan yang terjadi dengan sangat cepat terkait dengan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, sosial politik, dan sebagainya. Islam pada prinsipnya yaitu satu dalam iman, secara keseluruhan tetap berada di bawah naungan Islam. Jadi Islam itu sangat membolehkan globalisasi, karena globalisasi itu dapat memajukan manusia ke depan. Nah, tetapi perkembangan globalisasi ini harus didasarkan oleh nilai ketuhanan, karena dengan nilai ketuhanan ini dapat membimbing manusia ke arah yang benar. Apabila globalisasi tidak didasari dengan nilai tersebut, maka manusia itu akan melakukan semena-mena dan tidak tahu aturan.